Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richard Nugroho, 11.3.10.3 dari Informatika Angkatan 23 pada mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi B. Di kesempatan kali ini, terima kasih sebelumnya teman-teman yang lagi nonton dan Bapak yang sedang menonton untuk menilai UAS. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS, yaitu membuat sebuah sistem PubSub log agregator yang dibangun menggunakan arsitektur multi-service menggunakan Docker Compose. Oke, jadi yang pertama secara struktur folder, di sini ada beberapa folder utama. Yang pertama ada agregator, di mana ini berisi Docker file untuk service agregator dan file app yang berisi beberapa kode seperti konfigurasi, consumer, database, main untuk endpoint, models untuk memodelkan tabel, Redis client, dan skema. Selanjutnya ada folder docs, ini nanti digunakan untuk membuat atau menulis laporan. Selanjutnya ada folder publisher yang digunakan untuk menjadi simulasi dari service publisher. Lalu ada folder test yang dimana ada dua tes utama di sini. Yang pertama ada unit test. Unit test ini berisi beberapa kumpulan tes, kurang lebih ada 13 tes. Lalu ada performance test untuk mengetes performa ketika sistem dimasuki request sebesar kurang lebih 20.000 event. Dan selanjutnya ada file Docker Compose, ini yang berisi service-service yang ada, di mana ada beberapa service yang saya buat di sini. Yang pertama ada agregator yang mengambil Docker file dari folder agregator, lalu ada publisher yang mengambil Docker file dari publisher, lalu ada broker di sini menggunakan Redis, lalu ada storage di sini menggunakan Postgres, dan ada volume, PG data, dan broker data. Setelah itu ada requirement, di sini digunakan untuk menjadi kebutuhan dependensi. Kalau dari readme.md nanti di sini akan muncul cara menjalankan dan dokumentasinya. Oke, sekarang secara arsitektur sistem ini dibuat multi service seperti yang ada di Docker Compose tadi. Dipisahkan servisnya untuk mempermudah dan memperapi sistem, jadi tidak tertumpuk di satu file atau satu Docker file atau satu Docker Compose atau satu service. Nah, di mana di alur sistemnya sendiri ini nanti publisher akan melakukan hit endpoint ke agregator API yang ada di file main di folder agregator app. Di mana di sini ada beberapa endpoint. Yang pertama itu adalah root, di sini untuk mengecek saja, lalu ada help, ada publish untuk melakukan publish ke database, lalu ada publish batch untuk melakukan publish dengan beberapa batch, lalu ada events untuk menambahkan event, lalu ada stats untuk melihat statistik. Lalu nanti setelah di hit dari publisher ke agregator, maka nanti dari agregator akan melakukan hit ke Redis seperti yang ada di sini. Ketika publish dia akan kirim ke Redis dulu. Setelah itu baru masuk ke consumer worker. Nah, di sini baru consumernya mengirimkan atau mengambil event dari Redis dan menyimpannya ke Postgres, di mana ini menggunakan Postgres. Nah, selain itu database ini adalah konfigurasi database yang menggunakan Postgres SQL, dan alasan penggunaan desain ini adalah mudah di scale nantinya jika akan ada banyak service atau akan ada banyak endpoint lagi atau ada banyak fitur lagi, jadi tidak perlu merombak terlalu banyak. Dan ini sangat cocok dan sesuai untuk arsitektur publish and subscribe. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan Docker Compose app. Tapi sebelumnya, karena ini tadi sudah saya jalankan, karena kita akan melakukan tes di Swagger terlebih dahulu untuk publisher, untuk melakukan hit endpoint. Jadi publisher di sini kita matikan dulu.
karena nanti kalau dinyalakan dia akan otomatis mengirim beberapa request ke agregator. Jadi kita matikan dulu, lalu kita coba bersihkan dulu dengan menggunakan perintah docker compose down v, dimana kita menghapus semua kontainer yang sudah ada beserta volumenya. Lalu kita coba up dan build. Karena kita build dari awal, jadi akan lumayan memakan waktu, cuma tidak terlalu lama seharusnya. Oke, sekarang storage sudah berjalan, broker juga sudah berjalan, dan agregator sudah berjalan di port 8080. Kita coba akses di port 8080. Ya, di sini ada beberapa endpoint yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita coba lihat ke kontainer-kontainer yang berjalan di sini menggunakan docker ps. Nah, di sini sesuai yang ada di docker compose tadi, ada 3 kontainer yang sedang berjalan, yaitu adalah agregator, storage, dan broker, yang dimana image yang digunakan di sini adalah PubSub agregator untuk yang agregator, dan menggunakan Postgres untuk yang storage, dan untuk yang broker menggunakan Redis. Sekarang kita mulai dulu percobaan endpoint, mulai dari stats. Kita coba try. Nah, jadi sesuai dengan minimum requirement di sini, dimana minimum ada receive, unique process, duplicate drop, topics, dan uptime. Di sini terdapat receive, unique process, duplicate drop, topics, dan uptime 56 second. Kita sedikit lagi, ya, uptime-nya naik, dan hasilnya masih 0 karena kita belum ada memasukkan request ke publish-nya. Sekarang kita lihat juga di event. Ya, di event juga masih kosong, belum ada data apapun. Ya, masih belum ada data apapun karena kita belum men-submit. Lalu sekarang kita coba untuk men-submit atau melakukan post, melakukan publish dengan susunan JSON seperti ini, struktur JSON seperti ini. Lalu kita coba misalkan sistem di satu lalu kita coba execute, maka status akan queued dan event ID 1 dan subscriber 4. Nah, setelah itu kita coba lihat di event dengan ID 1 dengan topiknya sistem. Kita coba lihat di event, maka akan ada satu topik yang muncul yang sudah kita publish tadi. Kalau kita coba lihat di statsnya, dia akan muncul receive 4 karena tadi di consumer kita punya 4 worker. Saya tadi lupa memberitahu. Jadi karena tadi saya melakukan tes di awal sebelum ke video untuk membuat 4 consumer, jadi ada 4 subscriber secara bersamaan langsung, sehingga yang dikirim 4 data topik sistem ini, tapi yang diterima hanya 1. Ini juga sekaligus membuktikan deduplikasi, dimana saat ada beberapa data yang masuk dengan worker yang sama, maksudnya dengan data yang sama tapi dengan worker yang berbeda, dia akan langsung di drop. Dengan di sini ada juga topiknya masuk, yaitu sistem dengan 1 data. Oke, sekarang kita coba tambahin lagi datanya ya di publish. Oke, dan di sini kita cek lagi di event, maka dia tetap 1 ya, sesuai yang tadi karena sudah dicegah deduplikasinya. Di stats juga dia akan nambah jadi 8 karena tadi 1 hit itu menjalankan 4 worker atau consumer.
Nah, di sini deduplikasi yang digunakan itu menggunakan unit proses atau unit di tabel atau di model, dimana di sini dibatasi topiknya dan event ID-nya, jadi tidak bisa duplikat, sehingga jika ada data yang sama masuk bersamaan atau secara tidak bersamaan, intinya data yang sama dia akan diblok. Dan juga di database ya, di consumer itu juga ada insert on conflict do nothing, ini menggunakan ORM. Jadi event yang sama tidak akan pernah diproses dua kali, yang digunakan atau diimplementasikan untuk memenuhi requirement dari idempotensi itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi tentang transaksi dan concurrency. Nah, jadi step insert dilakukan dalam transaction di PostgreSQL, dan deduplication-nya dilakukan secara atomik di level database. Dilakukan di sini tadi. Nah, lalu kita sekarang akan tadi sudah kita coba untuk duplikasi, terus sekarang kita akan melakukan, atau saya akan menjelaskan di mana database ini menggunakan database ini menggunakan isolation level read committed, karena saya sudah coba di device saya atau di sistem kode saya, itu dia lebih ringan dibanding serialize dan cocok untuk throughput yang tinggi, dan menjamin atau deduplikasinya dijamin oleh unit constraint dan dapat digunakan untuk mencegah race condition. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakan publishernya untuk melihat sistem ini menerima data dari simulasi publisher yang dikirim. Jadi kita coba hapus dulu lagi untuk database-nya, jadi volumenya juga terhapus. Lalu kita coba build lagi. Di sini publishernya akan waiting aggregator dulu, lalu di sini sudah berjalan consumer started. Nah, maka mereka maksudnya publishernya akan mengirim request, mengirim publish, mengirim topik dan event. Sekarang coba kita lihat di stats, ya dia akan terus bertambah. Kelipatan 4 karena tadi workernya ada 4 dengan topik yang sama sih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes persistensi data, dimana jika kontainernya dihapus atau di recreate, maka datanya tetap ada di volume, tetap tersimpan. Sekarang kita coba ingat dulu data-datanya di sini kurang lebih ada 200 sekian. Sekarang coba kita stop Docker Compose-nya. Kita coba hapus, menggunakan Docker Compose down. Oke, sekarang kita up lagi. Sekarang kita coba refresh dulu, lalu kita jalankan lagi statsnya. Ya, maka dia datanya akan tetap masuk dan akan tetap terus naik, karena ini adalah bukti dari persistensi data yang disimpan di volume. Selanjutnya coba kita melakukan recreate container. Clear dulu, kita down dulu.
agregator. Kalau kita coba up lagi yang agregator, up di agregator, ya kontainernya kita buat ulang, lalu kita cek lagi untuk stats dan eventnya. Jadi masih tetap sama dan masih tetap ada dan terus bertambah ya. Kan di sini kalau kita try baru kita tulis sistem, ya dia masih tetap ada, data-datanya tidak hilang. Itu gunanya persistensi data menggunakan volume. Oke, sekarang kita akan masuk ke testing di sini. Jadi kita coba docker compose dump dulu untuk semuanya. Kita lihat ini docker ps, tidak ada kontainer yang berjalan. Tapi di sini kita punya kontainer subblock agregator UAS. Oke. Sekarang kita coba testing, dimana di sini ada dua file testing yang saya buat. Yang pertama itu adalah unit test. Di sini ada tes-tes yang berupa beberapa tes seperti schema validation, valid publish, test duplicate event, parallel duplicate, concurrency 10, 50, 100, dan stats consistency, stats field, uptime, topic filter, unique constraint, dan persistence. Untuk menjalankan tes, kita jalankan dulu docker compose up. Kita jalankan. Oh ya, untuk menjalankan tes ini kita matikan dulu yang publisher karena dapat mengganggu perhitungan atau jumlah retrieve-nya nanti, karena saya sudah tes ternyata kalau dimatikan dia atau dinyalakan dia berpengaruh. Sekarang kita compose up build. Oke, di sini sudah berjalan, dimana di sini seperti yang tadi ada empat consumer ya, seperti sudah dideklarasikan di startup ini, dimana menjalankan consumer sebanyak 4. Nah, lalu sekarang kita coba untuk melakukan tes ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit kesalahan import. Ini kita menjalankan unit test untuk secara keseluruhan, kurang lebih ada 13 unit test yang dilakukan. Nah, di sini 13 pas dengan 2 warning, tapi masih aman ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes performa, di mana ada 20.000 event dengan duplicate rate 0,30 dan batch size 500. Ini untuk mengirim dengan 500 event per 500 ya. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi ya docker compose. Oke, sudah nyala workernya, consumernya. Sekarang kita coba tes performance. Ya, di sini masuk ya. Event yang dikirim 20.000 dengan duplikasinya 6.000, publish time-nya 2,5 detik dengan throughput 7 event per second, dimana retrieve-nya 80.000. Ini karena gabungan dari data yang tadi, data sebelumnya dengan unit proses 14.000 dan duplicate drop-nya 66.000 dengan rate 82,61%.